bahwa yang kita alami selama ini kan ya, berdebat, berdiskusi itu kan memang bukan kita itu mau disanjung atau bukan mau mendapatkan hal pencapaian duniawi, tapi semata-mata karena Allah. Karena biar bagaimanapun saya pribadi dibesarkan dari kalangan orang tua yang memang fanatik. Mereka, kedua orang tua ini orang yang dituakan ya, dituakan di kalangan orang-orang di kampung. Mereka punya nama, mendidik kita bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi pernah saya bercerita, teman-teman sekalian, kenapa saya terjun di dunia apologet. Beberapa saat yang lalu, saat saya masih mahasiswa, ada kejadian ini ya pasti kita tahu lah, di tahun 98 sampai tahun 2000 salah satu korban itu adalah kakak kandung saya sendiri. Meninggal hari itu juga bertepatan dengan Idul Fitri dan Natal. Tahun 2000 itu bertepatan Natal dan Idul Fitri. Dari sanalah kemudian ketika para bantuan-bantuan ini datang dari berbagai macam tingkatan kemasyarakatan, dari pemerintahan dan seterusnya, orang tua saya mama saya hanya teriak di sela-sela dia sholat. Teriak di sela-sela dia sholat. Teriaknya itu ya memanggil Allah atas perginya anak beliau, dia ikhlaskan. Kemudian bapak marhum juga didatangi, ya boleh dibilang penggawa-penggawa. Mari kita satukan tekad untuk kemudian meratakan perkampungan mereka. Tapi orang tua saya mengatakan, kita ada pemerintah, negara ini bukan negara agama. Kita punya pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Saya ikhlas anak saya syahid. Itu kata orang tua saya waktu itu. Saya sendiri mendengarkan itu juga terenyuh dengan pernyataan orang tua. Hanya saja saya nggak sanggup mendengarkan tangisan ponakan-ponakan saya yang masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Kemudian saya mengambil sebilah parang, ya, sebilah pedang waktu itu, memimpin 3 teman saya untuk masuk di perkampungan mereka 3 malam berturut-turut. Alhamdulillah saya tidak bertemu dengan musuh. Padahal dari ujung kampung sampai ujung kampung mereka saya teriak sejadi-jadinya. Tapi karena mungkin mereka sadar ini adiknya korban yang berasal dari Makassar, kasihan kalau dia juga jadi korban. Orang tua mereka itu baik. Nah, ini jawaban kenapa saya tidak mereka jadikan korban kedua dari abang saya. Kata mereka, kami mengenal orang tuamu, kami mengenal keluargamu, kakakmu korban itu hanya karena salah sasaran aja. Dari sejak itulah kemudian singkat cerita orang tua maksa saya balik ke kota Makassar. Hari ini juga anak itu harus kembali ke Makassar, karena kalau tidak dia akan memperkeruh suasana. Saya sampai di Makassar, saya berpikir panjang. Kami dari kecil bersama dengan orang-orang yang beda akidah, tetanggaan kita kecil bermain bersama. Kok jadi kayak gini ceritanya? Akhirnya adakah solusi untuk itu? Nah, muncullah pemikiran saya. Oh, mereka ini nggak paham tentang Islam, mereka ini nggak paham tentang kebenaran, bahkan paham tentang Bible aja mereka ini tidak. Yang mereka tahu, mereka anak Tuhan, mereka ajaran kasih, tapi mereka tidak mengerti tentang seluk-beluk munculnya doktrin dan dogma itu yang mencuat di permukaan. Mereka nggak ngerti isi dalamnya. Akhirnya saya belajar ini pun, sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Keluarga menentang keras, sampai beberapa buku-buku saya yang terkait dengan perbandingan agama itu disobek habis-habisan. Laptop saya jadi sasaran, semuanya jadi sasaran.
Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Saya harus berjuang. Saya harus minimal ya sekian 0%, kemudian 0 sekian persen kemudian yang bisa meninggalkan ajaran tersebut. Dan saya juga belajar Quran, belajar pelan-pelan, belajar, oh ternyata memang ada seruan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir, pada orang-orang di luar Islam. Saya semakin semangat kemudian berjuang seorang diri di Facebook, kemudian pindah ke WA, kemudian pindah ke Zoom. Di Zoom bertemu dengan teman-teman, ada Akhi Sugi di antaranya. Setelah di Zoom, anak-anak ini, orang-orang ini ajak saya pindah lagi ke TikTok. Saya ikut ke TikTok, merambah ke TikTok. Setelah kemudian di Zoom itu sudah kurang penghujat, bahkan nggak ada, hanya saya pindah ke TikTok. Nah di sini kita ketemu kemudian dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya muncullah orang-orang yang menawarkan bagaimana kalau bikin yayasan. Akhirnya saya iakan.